Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwen Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat YouTube, dengan Arwen CTB di sini, salam kenal. Arwen adalah Mimi yang menulis sekaligus membacakan cerita-cerita di channel ini. Jadi mohon dukungannya ya kepada Sobat YouTube dengan cara gampang banget dengarkan cerita-ceritanya, kasih like dan kasih subscribe. Mari mendengarkan kelanjutan novel Bersaing di SMA karya Arwen CTB bagian 6, Pembelaan Azka untuk Quina. Selamat mendengarkan. Anyala sedang menikmati makanan bersama Nana dan Mia saat Azka datang. Secara tiba-tiba, Mia dan Nana berpindah ke sisi di mana Anyala duduk untuk memberi tempat pada cowok itu. Ada Kang Sayur, ucap Mia. Halo Kang Sayur. Nana dengan ramah menyapa Azka. Cowok itu tetap cuek pada keduanya karena dia datang untuk bertemu Anyala. Hai Anya, mau ngapain? Anyala bersikap dingin pada Azka. Dia tahu sekarang bahwa kakak kelas itu berpihak pada Quina setelah sebelumnya dia meminta Anyala untuk mengembalikan HP milik anak baru itu. Hehe, emang gak boleh gabung? Mia dan Nana saling pandang. Mereka berdua merasa aneh dengan sikap Azka. Cowok itu biasanya terlihat seperti seorang pendiam, nyaris selalu serius. Bukan hal wajar melihatnya bersikap ramah dan ceria. Membuat kedua cewek itu merasa perlu untuk memperingatkan Anyala agar berhati-hati. Namun, itu akan dilakukan mereka nanti saja saat Azka tidak bersama mereka. Boleh kok, jawab Anyala tenang. Azka duduk dengan santai, wajahnya kembali seperti semula, cuek. Tolong, jangan ganggu Quina lagi. Seru Mia dan Nana sok kagum, padahal mereka tidak kagum sama sekali dengan sikap cool Azka. Apa yang mereka rasa justru sebaliknya. Kenapa? Nggak terima? Tantang Anyala tegas, membuat kedua temannya yang memang tidak suka dengan kehadiran Azka bangga. Memang begitulah sikap Anyala di mata mereka. Anyala pemberani dan cerdas, tidak takut oleh apapun. Karena itulah mereka berdua bersedia untuk selalu berada di dekat Anyala. Pokoknya jangan, Anya. Azka menatap Anyala dengan ekspresi serius. Dia benar-benar berharap dari lubuk hati terdalam agar Anyala mau berhenti mengganggu Quina. Please Anya. Oh, lo suka sama anak baru itu? Gak ada hubungannya sama perasaan pribadi gue. Cepat-cepat Azka bangkit untuk menghindari tatapan menuntut dari Anyala. Dia tidak tahan dengan itu. Azka tidak ingin cewek itu membaca hatinya. Berlama-lama berdebat dengan Anyala hanya akan membuang waktu. Setidaknya apa yang bisa dia lakukan sudah dilakukan Azka. Meskipun dia tahu akan percuma saja. Tidak ada salahnya mencoba. Sekarang Azka tahu usaha itu sia-sia. Lo anak baru itu ya? Tanya dua siswi yang kelihatan terburu-buru saat Quina kembali dari ruang tata usaha. Kenapa? Lo Quina kan? Iya, Azka tadi ngebelain lo di kantin. Hah? Ngebelain? Keren banget deh.
Dia berani nentang Anyala, demi lo. Beruntung banget sih lo. Ya ampun, kita aja yang udah lama di sini nggak pernah dilirik sama Azka. Kuina masih dalam kebingungan dalam mencerna informasi yang baru saja diterimanya. Hanya satu yang terasa jelas di hatinya, perasaan senang bukan kepalang. Kalau boleh nanya, emang Azka orangnya gimana? Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Kuina mencoba mendapatkan sesuatu tentang Azka. Meskipun dia bisa saja mencari tahu langsung ke orangnya. Namun, Kuina butuh pendapat orang lain, penilaian orang lain tentang Azka yang tidak akan mengubah perasaannya terhadap cowok itu. Bilangin sini, Azka itu baik dan sederhana orangnya, rajin juga. Tapi dia cuek, makanya banyak yang diem-diem suka. Oh gitu. Tapi sekarang dia udah belain lo, bakalan banyak yang patah hati sih. Makasih. Kuina terdiam di tempatnya berdiri, bahkan tidak menyadari ketika dua orang yang mengajaknya bicara telah pergi. Tempatnya berpijak, tidak lagi terasa. Membayangkan wajah Azka, sukses membuat wajahnya terasa panas. Bahkan mungkin jauh lebih panas ketimbang saat mereka berdua terpapar sinar matahari di atap. Tempat favorit Azka. Dengan segenap minat, Kuina berencana akan datang ke tempat itu nanti, ketika jam pelajaran usai. Sesampainya di kelas, ternyata bangkunya sudah ditempati Mia yang terlihat ngobrol dengan Anyala. Melihat itu, sebenarnya Kuina enggan masuk. Dia tidak ingin terlibat masalah lagi dengan kedua cewek itu. Mau kemana Baginda Ratu? Teriak Mia bertanya. Kuina yang sudah berbalik terpaksa membatalkan rencana. Tadinya dia akan menunggu guru datang untuk masuk bersama-sama, menghindari hal-hal yang tidak dia inginkan. Tiba-tiba sebuah keberanian muncul. Bukankah ada Azka yang siap melindunginya? Baru saja dia mendapatkan informasi yang membuat Kuina merasa terombang-ambing manja di awan. Untuk apa takut? Dengan santai dan percaya diri, Kuina berjalan menuju tempat duduknya. Permisi, ucapnya tenang untuk mengusir Mia. Mia bangkit tanpa mengatakan apapun, bahkan tidak menunjukkan ekspresi mengejek sebagaimana biasa. Kuina merasa janggal karena buku-bukunya sudah tidak ada. Dia kaget saat akan menanyakan pada Mia, tiba-tiba Nana muncul. Gadis itu terlihat panik. Gawat guys, buku-buku jatuh ke got. Di mana? Tanya Anyala dengan menahan tawa. Got depan sekolah. Ups, udah masuk, biarin aja, sahut Mia. Nana melenggang masuk. Gadis itu dengan tenang duduk di tempatnya, lalu tertawa puas. Anyala dan Mia juga melakukan hal yang sama. Seketika napas Kuina cepat dan detak jantungnya meningkat. Dia ingin sekali menampar ketiga cewek sok jagoan itu. Namun, apa yang dia inginkan sulit untuk diwujudkan. Tepat saat Kuina bangkit, guru tiba di kelas mereka. Saat guru menyapa kelas, Mia, Anyala, serta Nana menengok Kuina bersamaan. Mereka menunjukkan ekspresi sedih bersamaan, lalu pura-pura menangis. Kuina benar-benar muak dengan mereka. Beruntung selama pelajaran berlangsung, ada yang berbaik hati meminjamkan Kuina alat tulis, sekadar untuk mencatat. Saat jam pelajaran usai, Kuina segera berlari keluar gerbang sekolah. Dia mencari-cari buku-bukunya yang dibuang Nana ke got. Kuina mencari dan terus mencari, tetapi tidak menemukan apapun.
Dia mulai merasa kalau Nana hanya mempermainkan Quina saja. Mungkin sebenarnya buku-buku Quina disimpan di suatu tempat. Dengan perasaan putus asa, Quina kembali ke dalam area sekolah. Dia berjalan, menapaki tangga menuju atap dengan segenap harap bahwa dirinya akan menemukan Azka di sana. Apapun yang telah terjadi, kehadiran Azka pasti bisa menjadi obat bagi kegundahan hati. Dengan tidak sabar, Quina memasuki kebun urban milik Azka. Di sana, di bawah terik sinar matahari tampak Azka sedang sibuk menjemur. Tunggu, Quina nyaris tidak percaya atas apa yang dilihatnya. Azka sedang menjemur buku-buku. Seketika Quina sadar kalau itu adalah buku-buku miliknya. Azka, Queen, kamu gak apa-apa? Quina tidak terbiasa dengan panggilan itu. Memanggil dengan sebutan Queen adalah hal yang terasa terlalu istimewa, seolah-olah Quina sudah menjadi ratu di hati Azka. Kok diem? Kamu diapain sama Anyala? Quina menelan ludah cepat-cepat dan segera memanggil kesadarannya kembali. Itu, aku gak apa-apa kok. Cuma bingung aja tadi. Kamu bisa ngikutin pelajaran. Azka, segitu perhatiannya, batin Quina. Bisa, tadi ada yang kasih pinjam buku tulis dan pulpen. Syukurlah, tadinya aku lagi ambil uang hasil penjualan sayur. Tiba-tiba lihat si Nana lagi buang buku-buku. Oh, terus gimana? Kamu juga dia? Nggak keburu, maaf ya. Untung gotnya hampir kering, jadi nggak rusak buku-buku kamu. Cuma kotor. Sebagian aku bersihin dan nanti setelah kering bisa dipakai lagi. Sayang kan? Apalagi buku cetak. Bener. Makasih banget Azka. Quina kembali berusaha menelan salivanya. Namun kali ini mulutnya terasa kering. Dengan sikap dan perhatian yang diberikan Azka, perasaan haru mengalir deras seperti gelombang laut, siap menghapus kata-kata buruk yang tertulis di pasir. Keberadaan Azka dan sikap manisnya juga selalu berhasil menghapus rasa tidak beruntung Quina atas perlakuan buruk Anyala. Aku sangat bersyukur bisa kenal Azka. Tidak dapat tertahankan, air mata Quina menetes. Dia segera menutup wajah dengan kedua tangan, lalu duduk di tempat yang cukup teduh, di bawah naungan tanaman anggur yang merambat pada kerangka buatan Azka. Heh, kenapa nangis Quina? Udah, gak apa-apa. Azka mencoba menenangkan Quina dengan berlutut di dekat gadis itu. Terima kasih, Azka. Jangan khawatir lagi tentang Anyala. Azka pasti salah mengira. Quina sadar hal yang membuatnya menangis bukanlah Anyala, melainkan Azka, cowok yang belum begitu dikenalnya, tetapi memiliki sikap teramat baik. Sampai-sampai Quina harus selalu mengingatkan diri sendiri untuk tetap sadar saat ada di dekatnya. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya Sobat YouTube. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk dan bantu subscribe supaya Mimin semangat uploadnya. Sampai jumpa. Subscribe yuk, karena subscribe itu gampang.